Sahabat Ashifa yang penuh cahaya, terima kasih sudah hadir di ruang ini. Aku yakin, engkau yang sedang menonton video ini bukanlah orang yang singgah secara kebetulan. Ada maksud besar yang sedang Allah tunjukkan kepadamu. Ada pesan yang mungkin selama ini engkau cari, dan kini pintu itu sedang dibukakan. Maka bersyukurlah, karena ketika jalur hati dan telinga bersatu dalam mendengar kalimat kebaikan, saat itulah rezeki baru sedang dipersiapkan turun. Bayangkan, dari sekian banyak video di dunia maya, engkau memilih berhenti di sini. Itulah tanda bahwa hatimu sedang dipanggil. Dan siapapun yang dipanggil menuju kalimat zikir, berarti ia sedang dipersiapkan untuk menerima aliran rahmat yang jauh lebih luas dari sekadar materi. Maka aku ingin mengajakmu, sebelum kita melangkah lebih dalam, ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda engkau siap menyalurkan energi positif, mengalirkan doa, dan menjemput rezeki yang deras seperti sungai. Sahabat, pernahkah engkau merasa hidupmu seperti berhenti di persimpangan? Usaha sudah dilakukan, ikhtiar sudah dijalankan, tetapi pintu rezeki terasa berat terbuka. Seakan ada dinding tak kasat mata yang menghalangi aliran nikmat. Padahal tubuh lelah bekerja, pikiran penuh strategi, tapi yang datang hanya kebuntuan. Saat itulah manusia sering merasa terjebak dalam labirin kehidupan. Namun tahukah engkau, ada sebuah jalur rahasia, jalur yang tidak semua orang mampu menapakinya. Jalur itu disebut jalur langit. Ia bukan jalan biasa, ia adalah pintu yang hanya terbuka ketika hati benar-benar pasrah, ketika bibir tak lagi hanya bicara dunia, tapi melantunkan kalimat yang menjadi kunci segala doa. Jalur langit ini salah satunya terbuka lewat zikir Al-Fatihah. Al-Fatihah, sebuah surat yang setiap hari engkau baca, minimal 17 kali sehari semalam dalam salat. Namun, sadarkah engkau bahwa ayat-ayat itu bukan sekadar bacaan rutinitas? Ia adalah kunci, ia adalah password langit yang mampu membuka pintu rezeki, mengalir deras seperti sungai yang menuruni lereng gunung. Sahabat, mari kita selami bersama. Mengapa Al-Fatihah disebut sebagai umul kitab, induk dari segala kitab? Karena di dalamnya terkandung inti dari seluruh isi Al-Quran. Dan siapa yang mampu menghidupkan ayat ini, maka seolah ia sedang memegang kompas yang akan mengarahkan hidupnya pada jalan lurus, penuh kelapangan, penuh keberkahan. Bayangkan sungai besar, dari mata air yang kecil, ia mengalir, membelah hutan, melewati bebatuan, hingga akhirnya membawa air yang jernih ke sawah, ke ladang, bahkan ke lautan. Begitulah rezeki, ia mengalir dari sumbernya di langit, lalu turun ke bumi, lalu sampai ke tanganmu. Tetapi ada syaratnya, sumber itu harus diketuk dengan kunci yang benar. Dan kunci itu adalah Al-Fatihah. Saat engkau melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin, engkau sedang menegaskan bahwa segala puji hanya milik Rabb semesta alam. Disinilah engkau sedang menyadari bahwa seluruh rezeki tidak pernah datang dari bos, dari klien, dari bisnis, atau dari siapapun, melainkan dari Allah semata. Dan siapa yang mampu menyadari ini dengan sepenuh hati, ia akan tenang menghadapi dunia. Karena ia tahu, pintu rezekinya bukan manusia yang mengatur, melainkan Sang Pencipta. Lalu saat engkau melantunkan Ar-Rahmanir Rahim, engkau sedang mengetuk pintu kasih sayang Allah. Kau sedang berkata dalam doa, "Ya Rab, turunkanlah rezekimu dengan kasih sayang, bukan dengan murka." Maka rezeki yang turun bukan hanya banyak, tapi juga penuh berkah. Apa gunanya uang berlimpah kalau hati sempit? Apa gunanya materi menumpuk kalau jiwa penuh keresahan? Dengan ayat ini, engkau meminta agar yang turun bukan sekadar angka, tetapi juga ketenangan batin. Dan tatkala engkau membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kau sedang bersumpah pada langit, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Inilah puncak keajaiban, karena saat hati benar-benar pasrah, saat kita melepaskan semua ketergantungan kepada manusia, maka pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Jalan yang sempit akan lapang. Pertolongan yang tidak disangka akan hadir. Sahabat Ashifa, pernahkah engkau mendengar kisah orang-orang yang hidupnya berubah hanya karena menjadikan Al-Fatihah sebagai wirid harian? Ada pedagang kecil yang awalnya sepi, tiba-tiba dagangannya laris. Ada seorang pekerja yang penuh hutang, tiba-tiba satu persatu lunas tanpa tahu dari mana datangnya. Ada keluarga yang semula penuh pertengkaran, tiba-tiba berubah harmonis. Semua itu bukan kebetulan, semua itu karena mereka menemukan jalur langit, dan kunci pintunya adalah Al-Fatihah. Namun ingat, rahasia ini hanya akan terbuka jika dibaca dengan hati, bukan sekadar lisan.
Karena zikir sejati bukan sekadar mengulang kalimat, tapi menghidupkan makna di dalam dada. Saat hati larut dalam makna, itulah saat jalur langit terbuka. Maka aku ingin mengajakmu, sahabat, mulai hari ini jangan pernah menganggap remeh bacaan Al-Fatihah. Jadikan ia bukan sekadar pembuka salat, tapi pembuka jalan hidupmu. Bacalah saat engkau resah, bacalah saat engkau bingung, bacalah saat engkau ingin melunakkan hati. Dan bacalah dengan niat, ya Rab, jadikan surat ini kunci terbukanya rezekiku, sebagaimana engkau jadikan ia sebagai umul kitab. Sahabat Asy-Syifa, mari sejenak kita renungi. Hidup ini ibarat perjalanan panjang. Ada jalan yang lurus, ada pula jalan yang berliku. Ada jalan yang terang, ada pula jalan yang gelap. Dan seringkali manusia tersesat karena salah memilih jalur. Namun siapapun yang menjadikan Al-Fatihah sebagai penuntun, ia seakan membawa obor di tengah kegelapan. Ia tak akan mudah tersesat, karena setiap ayatnya adalah cahaya. Dan disinilah letak kekuatan jalur langit. Rezeki tidak selalu turun lewat kerja keras yang melelahkan. Kadang ia turun lewat pintu doa yang penuh keyakinan. Kadang ia turun lewat pintu zikir yang penuh kepasrahan. Kadang ia turun lewat cara yang tak pernah kita duga. Kalau saat ini engkau sedang mencari jalan keluar dari masalah hidupmu, ketahuilah, video ini sedang diperdengarkan kepadamu sebagai jawaban. Karena Allah tidak pernah menghadirkan sesuatu secara sia-sia. Kalau engkau sampai mendengarkan narasi ini, artinya langit sedang berbicara padamu. Artinya pintu itu sedang menunggu untuk engkau ketuk. Dan sekali lagi, aku ajak engkau yang sedang mendengar, ketik angka 77 di kolom komentar. Biarlah itu menjadi doa bersama, menjadi tanda bahwa engkau siap mengalirkan energi positif, siap menjemput rezeki yang deras, yang tidak berhenti, yang jernih seperti sungai. Sahabat, izinkan aku menutup bagian pertama ini dengan satu renungan. Hidup kita tidak pernah lepas dari kebutuhan. Tapi rezeki sejati bukanlah soal banyak atau sedikit. Rezeki sejati adalah keberkahan, dan keberkahan itu hadir ketika kita sadar bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Dan salah satu cara paling kuat untuk mengetuk pintu keberkahan adalah dengan zikir Al-Fatihah. Di bagian berikutnya, kita akan membongkar lebih dalam rahasia Al-Fatihah sebagai doa pembuka rezeki. Bagaimana ayat demi ayat menjadi kode ilahi yang mengalirkan sungai nikmat dalam kehidupanmu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam perjalanan batin ini, karena apa yang akan kita temukan selanjutnya bisa menjadi titik balik dalam hidupmu. Sahabat Asy-Syifa yang selalu dirahmati Allah, mari kita melangkah lebih dalam. Di bagian pertama kita sudah menyingkap sedikit bahwa Al-Fatihah bukan sekadar bacaan rutin, tetapi kunci jalur langit, pintu rezeki yang mengalir deras seperti sungai. Sekarang, mari kita bongkar lebih dalam, mengapa Al-Fatihah bisa menjadi doa pembuka rezeki, apa rahasia di balik setiap ayatnya, dan bagaimana energi spiritualnya bekerja dalam kehidupan kita. Bayangkan sejenak, sahabat, setiap huruf yang keluar dari lisanmu adalah getaran. Getaran itu bukan hanya terdengar oleh telingamu, tetapi juga merambat ke semesta. Karena Al-Quran bukan sekadar kata, ia adalah cahaya. Dan cahaya itu memancar, menembus batas dunia. Jadi ketika engkau membaca Al-Fatihah dengan penuh kesadaran, sebenarnya engkau sedang menyalakan sinyal ke langit, memanggil rezeki untuk turun. Mari kita perhatikan ayat demi ayat. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, betapa sering kita mengucapkan basmalah. Tapi sudahkah kita meresapi bahwa kalimat ini adalah pintu segalanya? Ia ibarat kunci yang membuka semua pintu. Ketika engkau memulai sesuatu dengan basmalah, maka engkau sedang menyerahkan pekerjaanmu bukan pada tenagamu, bukan pada kecerdasanmu, tetapi pada kekuatan Allah. Dan ketika engkau bersandar pada Allah, maka pintu-pintu yang sebelumnya terkunci akan terbuka. Ada kisah seorang saudagar kecil. Ia menjual dagangan sederhana di pasar. Setiap kali hendak memulai dagang, ia selalu membaca basmalah. Bahkan ketika ia memberikan uang kembalian, ia selalu berbisik lirih, Bismillah. Banyak orang menganggap itu hal kecil, tapi dari hari ke hari rezekinya semakin meluas. Mengapa? Karena setiap langkahnya ia letakkan di jalur langit. Dan jalur langit itu selalu terbuka bagi siapa yang memulainya dengan basmalah. Kemudian kita masuk ke ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, disinilah rahasia syukur. Setiap kali engkau memuji Allah, engkau sedang memanggil datangnya tambahan nikmat. Ingatlah janji Allah, jika kamu bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmatku kepadamu. Maka,
Ayat ini bukan sekadar kalimat pujian. Ia adalah magnet rezeki. Pernahkah engkau merasa, semakin kita banyak mengeluh, semakin berat hidup kita? Tapi ketika kita mulai mengucap Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan sulit, tiba-tiba ada rasa ringan. Bahkan seringkali muncul pertolongan dari arah yang tidak kita sangka. Karena syukur adalah pintu, dan pintu itu dibuka dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Sahabat, tahukah engkau apa artinya ketika kita mengulang-ulang dua nama ini? Kita sedang mengingatkan diri bahwa Allah bukan hanya Rabb yang Maha Perkasa, tetapi juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kasih sayang itu tidak pernah terhitung. Rezeki sejati itu bukan hanya banyaknya harta, tapi kasih sayang yang mengiringi setiap nikmat. Apa gunanya kaya raya jika hati gersang? Apa gunanya rumah besar jika di dalamnya tak ada ketenangan? Banyak orang salah paham tentang rezeki. Mereka mengira rezeki hanya uang. Padahal kesehatan adalah rezeki. Keluarga yang harmonis adalah rezeki. Waktu untuk beribadah adalah rezeki. Bahkan detak jantung yang masih berjalan saat ini, itu adalah rezeki. Dan semua itu adalah buah dari Ar-Rahmanir Rahim. Lalu kita sampai pada ayat Maliki Yaumidin, pemilik hari pembalasan. Ayat ini mengingatkan kita, bahwa sekeras apapun usaha kita, sehebat apapun kemampuan kita, tetap ada hari di mana semua akan dipertanggungjawabkan. Maka ayat ini adalah penyeimbang. Ia mengingatkan kita agar rezeki yang datang bukan sekadar banyak, tetapi halal, berkah, dan tidak menjerumuskan. Berapa banyak orang yang mendapatkan harta, tapi harta itu justru membinasakan. Karena ia lupa pada pemilik hari pembalasan. Maka, ayat ini menjadi pengingat agar rezeki yang kita minta bukan sekadar jumlah, tetapi keberkahan. Agar sungai yang mengalir dalam hidup kita bukan sungai yang keruh, tapi sungai yang jernih, menyejukkan, dan memberi kehidupan pada sekitar. Kemudian kita membaca, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Inilah ayat yang menjadi inti penyerahan diri. Kita mengaku hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sahabat, renungilah, berapa sering kita lelah karena terlalu berharap pada manusia. Kita kecewa karena menunggu balasan dari sesama. Tapi ayat ini mengajarkan, lepaskan semua itu. Bersandarlah hanya pada Allah. Dan saat engkau benar-benar melepaskan ketergantungan kepada manusia, disitulah jalan-jalan baru akan terbuka. Saat engkau pasrah, disitulah jalur langit mengalir. Rezeki tidak lagi hanya datang dari jalan logika, tapi dari arah yang tak pernah engkau duga. Selanjutnya kita melafazkan, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sahabat, ini doa yang sederhana tapi sangat dalam. Karena jalan lurus itu adalah jalan yang membawa keberkahan. Banyak jalan di dunia, tapi tidak semua membawa pada kebaikan. Ada jalan yang tampak menguntungkan tapi menjerumuskan. Ada jalan yang tampak sempit tapi justru penuh berkah. Maka dengan ayat ini, kita meminta agar langkah kita selalu diarahkan ke jalan yang benar, jalan yang membuat rezeki kita tidak hanya lancar tapi juga selamat. Dan terakhir, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang engkau murkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat penutup ini adalah doa agar kita tidak salah arah. Agar rezeki yang kita dapat bukan rezeki yang membuat kita lalai, tetapi rezeki yang mengantarkan kita pada kebaikan. Sahabat Asy-Syifa, itulah sekilas rahasia ayat demi ayat Al-Fatihah. Setiap kalimatnya bukan hanya bacaan, tapi energi. Energi yang ketika dilafazkan dengan ikhlas, mampu membuka pintu-pintu langit. Dan ketika pintu itu terbuka, rezeki akan mengalir deras, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Namun ada satu rahasia lagi yang jarang disadari, yaitu niat. Banyak orang membaca Al-Fatihah hanya dengan lisan, tapi hatinya kosong. Padahal niat adalah ruh doa. Bayangkan seseorang menyalakan lampu, tapi tidak ada listrik. Lampu itu tidak akan menyala. Begitu juga bacaan tanpa niat. Ia hanya bunyi. Tapi ketika ada niat, ia menjadi cahaya. Maka setiap kali engkau membaca Al-Fatihah, niatkan dengan jelas. Ya Rab, jadikan bacaan ini pembuka rezekiku. Ya Rab, jadikan bacaan ini cahaya dalam keluargaku. Ya Rab, jadikan bacaan ini sungai yang mengalirkan berkah dalam hidupku. Dengan niat, setiap huruf Al-Fatihah berubah menjadi doa yang menembus langit. Sahabat, pernahkah engkau merasakan saat membaca Al-Fatihah tiba-tiba hatimu bergetar? Itu tandanya doa sedang naik ke langit.
Itu tandanya jalur terbuka. Jangan abaikan getaran itu, karena dari situlah rezeki akan mengalir. Dan yang lebih indah lagi, rezeki itu tidak hanya untukmu. Ketika engkau menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada orang tuamu, kepada keluargamu, bahkan kepada seluruh muslimin, maka sungai rezeki yang mengalir tidak hanya membasahi hidupmu, tapi juga orang-orang yang kau cintai. Maka sahabat, jangan pelit menghadiahkan Al-Fatihah. Karena setiap hadiah doa adalah pintu baru bagi rezeki. Bukankah ketika kita memberi, kita justru akan ditambah? Maka semakin banyak engkau membacakan Al-Fatihah untuk orang lain, semakin deras sungai rezeki mengalir ke hidupmu. Sahabat Asy-Syifa, kalau hatimu ikut bergetar mendengar rahasia ini, coba ketik angka 77 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi doa bersama, biarkan itu menjadi tanda bahwa kita semua siap menerima rezeki deras dari jalur langit. Dan sekarang, mari kita tarik benang merah. Di bagian pertama kita sudah menyadari bahwa Al-Fatihah adalah kunci jalur langit. Di bagian kedua ini kita menyelami ayat demi ayat, memahami bagaimana setiap kalimat menjadi magnet rezeki. Lalu, apa yang akan kita temukan di bagian ketiga? Kita akan membahas cara nyata mengalirkan sungai rezeki itu dalam hidup. Bagaimana menghidupkan zikir Al-Fatihah bukan hanya sekadar bacaan, tapi amalan yang benar-benar menghadirkan perubahan. Maka tetaplah bersama dalam perjalanan batin ini. Karena di bagian ketiga nanti, kita akan melihat bagaimana sungai rezeki benar-benar mengalir deras, masuk ke setiap celah hidup, memberi kesegaran, memberi ketenangan, dan membawa keberkahan tanpa henti. Sahabat Asy-Syifa yang penuh cahaya, kini tibalah kita pada bagian yang paling penting. Setelah di awal kita menyadari bahwa Al-Fatihah adalah jalur langit, kemudian di bagian kedua kita mengupas ayat demi ayat dan rahasia energi rezeki yang terkandung di dalamnya, maka pada bagian ketiga ini kita akan membahas cara nyata bagaimana sungai rezeki itu bisa benar-benar mengalir dalam hidupmu. Karena ilmu tanpa amal ibarat benih tanpa tanah. Ia tidak akan tumbuh. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana caranya agar zikir Al-Fatihah tidak hanya sekadar bacaan, tetapi benar-benar menjadi pintu rezeki. Inilah yang akan kita jelajahi bersama. 1. Menghidupkan niat dalam setiap bacaan. Sahabat, awal dari segalanya adalah niat. Ketika engkau melafazkan Al-Fatihah, jangan hanya membaca dengan lisan. Tanamkan niat yang jelas di dalam hati. Jika engkau sedang mencari kelapangan rezeki, niatkan Al-Fatihah sebagai doa pembuka pintu rezeki. Jika engkau sedang ingin menenangkan hati, niatkan ia sebagai doa penenang jiwa. Karena niat adalah ruh dari setiap amal. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Jika ia menanam tanpa tujuan, benih itu bisa tumbuh, bisa juga tidak. Tapi kalau ia menanam dengan tujuan jelas, menyiram dengan penuh perhatian, maka benih itu akan tumbuh subur. Begitu juga dengan bacaan Al-Fatihah. Saat ada niat, setiap hurufnya akan menjadi doa yang menembus langit. 2. Membacanya dengan khusyuk dan hati yang hadir. Sahabat Asy-Syifa, bacaan yang terburu-buru hanya akan menjadi suara. Tapi bacaan yang penuh kesadaran akan menjadi cahaya. Maka ketika engkau membaca Al-Fatihah, bacalah perlahan, resapi maknanya. Bayangkan engkau sedang berbicara langsung dengan Rabb semesta alam. Karena memang itulah kenyataannya. Banyak orang membaca Al-Fatihah setiap hari dalam salat, tapi hatinya melayang. Ia tidak merasakan apapun. Maka jangan heran jika tidak ada getaran yang muncul. Tapi saat engkau membaca dengan khusyuk, setiap ayatnya seperti membuka pintu demi pintu. Dan di balik pintu itu, mengalir rezeki yang menunggu untuk turun. 3. Menghadiahkan Al-Fatihah untuk orang lain. Sahabat, ada rahasia besar dalam memberi. Semakin banyak engkau memberi, semakin banyak engkau menerima. Begitu juga dengan Al-Fatihah. Ketika engkau membaca dan menghadiahkannya untuk orang lain, sebenarnya engkau sedang menabur benih kebaikan. Dan benih itu akan kembali kepadamu dalam bentuk rezeki. Bacakan Al-Fatihah untuk kedua orang tuamu. Bacakan untuk saudaramu. Bacakan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bacakan untuk guru-guru yang telah berjasa. Setiap hadiah doa adalah pintu baru yang terbuka. Dan sungai rezeki yang turun tidak hanya membasahi hidupmu, tapi juga kehidupan orang-orang yang engkau cintai. Ada kisah seorang anak yang rajin membacakan Al-Fatihah untuk ibunya yang sudah wafat. Ia tidak pernah meminta apa-apa selain doa untuk ibunya. Tapi anehnya, setiap langkah hidupnya terasa dimudahkan. Pekerjaan datang silih berganti, rezekinya tidak pernah putus. Itu bukan kebetulan, itu adalah rahmat yang turun karena ia rajin menghadiahkan doa.
4. Mengulang bacaan sebagai zikir harian. Sahabat Asy-Syifa, jangan puas hanya membaca Al-Fatihah dalam salat. Jadikan ia zikir harian. Ulangilah setiap selesai salat fardu. Ulangilah sebelum tidur. Ulangilah ketika bangun di sepertiga malam. Setiap pengulangan bukanlah kesia-siaan, tapi ketukan berulang pada pintu langit. Dan pintu yang terus diketuk akhirnya akan terbuka. Bayangkan engkau mengetuk pintu rumah seseorang. Jika hanya sekali, mungkin tidak ada yang mendengar. Tapi jika engkau mengetuk berulang kali, akhirnya pintu akan terbuka. Begitu juga dengan Al-Fatihah. Semakin sering engkau melafazkannya, semakin deras sungai rezeki mengalir. 5. Menghubungkan Al-Fatihah dengan syukur. Sahabat, jangan lupa bahwa syukur adalah magnet terbesar bagi rezeki. Maka hubungkan bacaan Al-Fatihah dengan rasa syukurmu. Setelah membaca, ucapkan dalam hati, Alhamdulillah ya Rab, engkau telah memberikan rezeki ini. Syukurilah sekecil apapun nikmat yang datang. Karena dari syukur, nikmat itu akan bertambah. Ada orang yang selalu merasa kurang, sehingga rezekinya terasa sempit. Tapi ada juga orang yang meski sederhana, ia selalu mengucap Alhamdulillah. Ajaibnya, hidupnya selalu terasa cukup, bahkan seringkali lebih. Rahasianya ada pada syukur, dan Al-Fatihah adalah kalimat syukur yang paling indah. 6. Mengaitkan bacaan dengan doa khusus. Sahabat Asy-Syifa, jadikan Al-Fatihah sebagai pembuka doa. Bacalah ia sebelum engkau berdoa untuk rezeki, sebelum engkau meminta pertolongan. Karena Al-Fatihah adalah kunci, dan kunci itu akan membuat doa-doa setelahnya lebih mudah naik ke langit. Banyak ulama mengajarkan, jika ingin berdoa, bacalah Al-Fatihah lebih dahulu. Karena ia ibarat salam sebelum berbicara. Ia ibarat mengetuk pintu sebelum masuk. Dan ketika pintu sudah terbuka, maka doa yang keluar setelahnya lebih mudah diterima. 7. Menyatukan bacaan dengan kesungguhan amal. Sahabat, jangan lupa bahwa doa dan zikir harus berjalan bersama amal. Bacaan Al-Fatihah akan membuka pintu langit, tapi engkau tetap harus melangkah di bumi. Karena sungai yang mengalir dari gunung tetap butuh alur agar sampai ke sawah. Maka, teruslah berusaha, teruslah bekerja, sambil mengalirkan doa lewat Al-Fatihah. Bayangkan seorang nelayan, ia berdoa setiap hari, membaca Al-Fatihah agar rezekinya lancar. Tapi jika ia tidak pernah melaut, ikan tidak akan datang sendiri. Maka, doa adalah bahan bakar, dan usaha adalah jalannya. Keduanya harus seimbang, sungai rezeki yang mengalir deras. Sahabat Asy-Syifa, mari kita renungkan bersama. Hidup ini ibarat sebuah ladang. Jika ladang itu kering, tanaman tidak akan tumbuh. Tapi jika ada sungai yang mengalir, ladang itu akan subur. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tanpa zikir, hati kita kering. Tapi dengan Al-Fatihah, hati kita dialiri sungai rezeki. Rezeki itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Kadang ia datang lewat kesehatan yang stabil. Kadang lewat anak-anak yang solih. Kadang lewat teman yang tulus. Kadang lewat jalan keluar dari masalah yang tak kita sangka. Semua itu adalah rezeki. Dan sungai itu mengalir deras lewat jalur langit, lewat bacaan Al-Fatihah. Sahabat, kalau engkau merasakan getaran ini, tuliskan di kolom komentar, 77 sebagai tanda engkau siap menyalurkan energi positif, siap menerima sungai rezeki yang deras. Nah, sahabat Asy-Syifa, di bagian pertama kita sudah belajar bahwa Al-Fatihah adalah jalur langit. Di bagian kedua, kita mengupas ayat demi ayat sebagai kode rezeki. Dan di bagian ketiga ini, kita sudah membahas cara nyata agar zikir Al-Fatihah benar-benar mengalirkan sungai rezeki dalam hidupmu. Maka jelaslah, tidak ada alasan untuk meremehkan bacaan ini. Ia bukan sekadar rutinitas salat, ia adalah doa terbesar, ia adalah pembuka segala pintu, ia adalah sungai yang menyalurkan rahmat Allah dari langit ke bumi. Dan pada bagian kesimpulan nanti, kita akan merangkum semua ini menjadi satu kekuatan besar. Kita akan melihat bagaimana jika hati, lisan, dan amal bersatu, maka Al-Fatihah benar-benar akan mengubah hidupmu. Jangan lewatkan, karena itu akan menjadi jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini mungkin engkau simpan di dalam hatimu. Tetaplah bersama, sahabat Asy-Syifa, karena sungai rezeki itu sedang mengalir, dan bisa jadi lewat video ini, Allah sedang menunjukkan jalan agar engkau tidak hanya sekadar hidup, tapi hidup dengan kelapangan, keberkahan, dan ketenangan. Sahabat Asy-Syifa yang dirahmati Allah, tibalah kita pada penghujung perjalanan panjang dalam video ini.
Sejak awal kita membahas tentang rahasia besar di balik zikir Al-Fatihah, kita telah menyelami betapa dahsyatnya surat pembuka kitab suci ini. Surat yang sering kita baca, namun sering juga kita lewatkan maknanya. Surat yang bukan sekadar bacaan, melainkan kunci yang bisa membuka pintu langit, jalan rezeki, dan penenang hati yang gelisah. Sahabat, mari kita tarik benang merah dari semua yang sudah kita bahas. Zikir dengan Al-Fatihah bukan hanya perkara melafalkan ayat-ayatnya. Lebih dalam dari itu, ia adalah jalur langit yang menghubungkan hati seorang hamba dengan Sang Pemberi rezeki. Tidak ada doa yang lebih besar daripada doa yang keluar dari hati yang benar-benar bersandar hanya pada Allah. Dan di dalam Al-Fatihah, seluruh isi doa itu terkandung. Bayangkan, ketika kita membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, disitulah kita meletakkan seluruh beban hidup, hutang, kesempitan rezeki, rasa takut, bahkan cita-cita yang tinggi, langsung ke tangan Sang Maha Pemilik. Bukan lagi ke makhluk, bukan lagi mengandalkan kecerdikan diri, tapi langsung pada sumber rezeki yang sesungguhnya. Rezeki itu, sahabat, bukan hanya tentang uang, bukan semata harta benda. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, ketenangan, keluarga yang penuh kasih, anak-anak yang saleh dan salehah, sahabat yang tulus, bahkan udara yang kita hirup setiap hari tanpa harus membayar sepeser pun. Namun tidak bisa dipungkiri, kebutuhan hidup memang sering membuat kita fokus pada rezeki dalam bentuk materi. Karena itulah, Al-Fatihah hadir sebagai doa pembuka aliran berkah dari segala arah. Mari kita ingat kembali, dalam perjalanan hidup, seringkali manusia merasa sempit. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, namun rezeki seolah tersendat. Sahabat mungkin pernah merasakannya, ketika sudah bekerja keras, banting tulang, siang malam mencari nafkah, tetapi hasilnya seakan tidak sebanding dengan tenaga yang keluar. Hati jadi lelah, pikiran jadi kusut, dan langkah seakan berat. Nah, disinilah jalur langit bekerja. Ketika kita membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, dengan hati yang yakin bahwa Allah Maha Membuka, maka langit pun merespons. Sebab Al-Fatihah itu bukan sembarang bacaan, ia adalah kunci rahmat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidak ada salat yang sah tanpa membaca Al-Fatihah. Artinya, setiap doa, setiap ibadah, setiap penghambaan, selalu bermula dengan kunci ini. Maka tidak berlebihan jika Al-Fatihah juga menjadi pembuka rezeki. Sahabat Asy-Syifa, coba bayangkan, hidup ini bagaikan sungai besar. Ada yang airnya jernih mengalir deras, ada yang keruh, ada pula yang kering kerontang. Sungai itu ibarat rezeki yang mengalir ke dalam kehidupan kita. Ada orang yang sungainya deras hingga ia bisa berbagi, ada yang pas-pasan, dan ada pula yang hampir tidak berair. Lalu, apa yang menentukan deras tidaknya sungai itu? Bukan semata kerja keras, melainkan ridha dan izin dari Sang Pemilik sungai, yaitu Allah. Ketika kita menjadikan Al-Fatihah sebagai zikir, kita seperti menggali saluran baru agar air sungai itu mengalir ke arah kita. Bahkan, jika sebelumnya sungai rezeki kita sempit, Al-Fatihah bisa memperlebar alirannya. Dari yang tadinya menetes pelan, menjadi deras bagaikan air terjun. Dari yang tadinya terasa buntu, tiba-tiba terbuka jalannya. Bukankah kita sering mendengar cerita orang yang rezekinya tiba-tiba berubah? Ada yang awalnya serba kekurangan, lalu tanpa disangka diberi jalan usaha yang lancar. Ada yang semula terhimpit hutang, tiba-tiba mendapatkan pertolongan yang tak terduga. Ada yang hatinya gelisah karena tidak tahu harus berbuat apa, lalu mendapati ketenangan setelah membaca Al-Fatihah berkali-kali. Itu semua bukan kebetulan, itu adalah rahmat yang turun dari langit, karena jalurnya dibuka dengan bacaan yang penuh keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita resapi lebih dalam. Dalam Al-Fatihah, ada permintaan yang setiap muslim ucapkan berulang kali, Ihdinas Siratal Mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa arti dari doa ini dalam kaitannya dengan rezeki? Jalan yang lurus itu bukan hanya jalan menuju akhirat, tetapi juga jalan dalam menjalani kehidupan dunia. Jalan yang lurus dalam mencari nafkah. Jalan yang lurus dalam mengelola harta. Jalan yang lurus dalam menghindari tipu daya dunia. Karena apa gunanya rezeki berlimpah jika diperoleh dari jalan yang salah? Apa gunanya harta menumpuk jika justru membuat hati gelisah dan jauh dari Allah? Rezeki yang sejati adalah rezeki yang datang dengan keberkahan. Harta yang ketika digunakan menambah pahala, bukan dosa. Harta yang mendekatkan kita pada ketaatan,
bukan yang menjerumuskan. Dan Al-Fatihah adalah doa yang menjaga agar rezeki itu tetap di jalur lurus. Sahabat, di bagian-bagian sebelumnya kita telah membahas bagaimana zikir Al-Fatihah bisa menjadi jalur langit pembuka rezeki. Kita sudah menyelami rahasia makna, keutamaan, dan cara menghidupkan ayat demi ayat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kini, di kesimpulan ini, saya ingin mengajak kita semua merenung, semua ilmu yang kita dapat, semua hikmah yang kita dengar, jangan berhenti hanya pada pengetahuan. Harus berubah menjadi amalan. Apa gunanya tahu bahwa Al-Fatihah adalah pembuka pintu rezeki, kalau tidak pernah kita jadikan wirid? Apa manfaatnya paham bahwa zikir ini bisa menenangkan hati, kalau kita tidak pernah membacanya saat resah melanda? Ingatlah, sahabat, ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Ia mungkin terlihat indah, tetapi tidak memberi manfaat nyata. Maka, mulailah dari yang sederhana. Biasakan membaca Al-Fatihah bukan hanya dalam salat, tapi juga ketika memulai pekerjaan, saat membuka usaha, bahkan sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Bacalah dengan niat mengundang rahmat, dengan doa agar rezeki dimudahkan, dengan harapan agar hati dikuatkan. Dan jangan lupa, kekuatan zikir bukan hanya di lidah. Kekuatan zikir justru ada di hati. Bacalah Al-Fatihah dengan kesadaran penuh, dengan menghadirkan rasa bahwa setiap kata yang kita ucapkan sedang langsung ditujukan kepada Allah. Dengan begitu, Al-Fatihah tidak lagi menjadi bacaan rutin, melainkan doa yang benar-benar hidup. Sahabat Asy-Syifa, mungkin ada di antara kita yang sedang diuji dengan kesulitan ekonomi. Ada yang tengah berjuang melunasi hutang, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada pula yang usahanya terasa sepi. Jangan pernah merasa sendirian, jangan merasa bahwa pintu rezeki tertutup. Karena pintu itu selalu ada, hanya saja kadang kita belum mengetuknya dengan cara yang tepat. Dan salah satu kunci untuk mengetuknya adalah zikir Al-Fatihah. Ingat, rezeki itu tidak selalu datang sesuai dengan rencana kita. Kadang Allah mengujinya dengan kesabaran. Kadang Ia menundanya agar kita lebih mendekat. Kadang Ia memberikannya bukan melalui jalan yang kita sangka, melainkan lewat jalur yang sama sekali tak terpikirkan. Itulah indahnya cara Allah. Dan dengan Al-Fatihah, kita belajar menyerahkan sepenuhnya kepadanya. Disinilah letak kekuatan sebenarnya, ketundukan total. Sebab yang paling mahal bukanlah limpahan harta, melainkan hati yang mampu rida. Dan anehnya, seringkali justru ketika hati sudah rida, pintu rezeki pun terbuka lebar. Sahabat yang saya cintai karena Allah, mari kita jadikan kesimpulan ini sebagai titik balik. Jangan lagi memandang Al-Fatihah hanya sebagai bacaan wajib dalam salat. Jadikan ia zikir harian, jadikan ia penguat doa, jadikan ia sahabat di setiap langkah hidup. Bacalah ketika pagi menjelang, ketika malam terasa panjang, ketika hati gundah, dan ketika rezeki terasa sempit. Insya Allah, dengan keyakinan penuh, rezeki akan mengalir deras seperti sungai yang tidak pernah kering. Dari arah yang kita sangka, dan lebih banyak lagi dari arah yang sama sekali tidak pernah kita duga. Dan sahabat, jika engkau meyakini hal ini, mari ketik angka 77 di kolom komentar. Angka ini menjadi simbol energi positif, tanda bahwa kita ingin bersama-sama membuka jalur langit rezeki dengan zikir Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya menambah ilmu, tetapi juga menambah amal. Semoga zikir kita diterima, doa kita dikabulkan, dan rezeki kita diluaskan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Asy-Syifa yang dirahmati Allah, kita telah berjalan jauh bersama dalam perjalanan batin yang luar biasa panjang ini. Dari awal kita membuka hati dengan sapaan kasih, hingga akhirnya kita menutup dengan doa penuh harapan. Saya ingin mengajak Anda sejenak merenung. Mengapa Anda bisa sampai di menit penutup video ini? Apakah kebetulan? Tentu tidak, karena bagi orang-orang yang hatinya terpanggil, tidak ada yang namanya kebetulan. Semua sudah menjadi skenario indah yang dituliskan Allah dalam kitab takdirnya. Mungkin selama perjalanan mendengar kisah tadi, hati Anda sempat bergetar, mata berkaca-kaca, atau justru dada terasa lapang seperti ada pintu baru yang terbuka. Itu semua tanda bahwa zikir Al-Fatihah ini memang memiliki rahasia yang luar biasa. Inilah jalur langit, sahabatku. Jalur yang tidak semua orang mampu masuk, tapi ketika Allah izinkan, maka seluruh pintu rezeki terbuka deras, sebagaimana air sungai yang tak pernah berhenti mengalir dari hulunya. Mari kita ulang kembali inti yang sudah kita lalui. Jalur langit bukan hanya tentang mengucap doa, tetapi tentang keterhubungan hati.
Tentang bagaimana lidah kita membaca ayat, tapi hati kita benar-benar menembus langit. Tentang bagaimana kita bukan hanya melafalkan Al-Fatihah, tetapi benar-benar meyakini bahwa setiap hurufnya adalah kunci pembuka jalan hidup. Apakah Anda sadar, sahabat Asy-Syifa, bahwa sejak tadi Anda bukan sekadar menonton? Anda sedang ikut masuk ke dalam arus doa bersama. Setiap kata yang Anda dengar, setiap penjelasan yang mengalir, sebenarnya sedang mengetuk pintu rezeki Anda. Karena janji Allah itu nyata, siapa yang mengingatnya, maka dia akan mengingat hamba itu. Bayangkan sebentar, betapa besar nikmat yang Allah simpan untuk Anda yang mau istiqomah. Betapa banyak rahmat yang turun bagi mereka yang setia menempuh jalur langit dengan zikir Al-Fatihah. Dan bayangkan pula, di saat dunia mungkin sempit, di saat banyak orang putus asa, justru Anda menjadi orang yang mendapat pintu terbuka, cahaya kehidupan, serta keberkahan yang meluas. Sahabatku yang baik, mari kita sama-sama jaga zikir ini. Jangan hanya berhenti setelah video ini selesai. Jangan biarkan semangatmu padam, karena jalur langit itu bukan tentang sekali dua kali mengetuk, melainkan tentang konsistensi hati. Bila Anda ingin sungai rezeki terus mengalir, maka teruslah alirkan zikir ini dalam keseharian. Ingatlah, Al-Fatihah bukan hanya surah pembuka dalam sholat. Ia adalah umul kitab, induk dari segala doa. Bila engkau jadikan sebagai senjata, ia akan melindungi. Bila engkau jadikan sebagai permohonan, ia akan membuka. Bila engkau jadikan sebagai jalan, ia akan menuntunmu langsung menuju rahmat Allah yang tak terbatas. Dan di momen penutup ini, saya ingin mengajak Anda sekali lagi, mari ucapkan dari hati, bukan hanya dari bibir. Mari sama-sama kita panjatkan doa. Ya Allah, bukakanlah jalur langit rezeki bagi kami. Lancarkanlah aliran sungai keberkahan ke dalam hidup kami. Jadikanlah Al-Fatihah ini bukan hanya bacaan, tetapi kunci pembuka segala pintu. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harap, terimalah zikir kami, kuatkan langkah kami, dan jadikan kami hamba yang Engkau ridhoi. Sahabat Asy-Syifa, bila doa ini menyentuh hatimu, silakan tulis, amin ya Rab, di kolom komentar. Biarkan itu menjadi bukti bahwa Anda adalah bagian dari jamaah zikir ini. Karena semakin banyak yang ikut mengamini, semakin deras pula energi doa ini naik ke langit. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menemani perjalanan panjang ini. Terima kasih sudah membuka hati dan telinga. Dan terima kasih karena Anda tidak pernah berhenti mencari jalur terbaik untuk hidup Anda. Ingatlah, tidak semua orang diberi kesempatan untuk sampai di sini. Maka bersyukurlah, karena Anda termasuk yang dipilih. Sebelum kita benar-benar menutup, saya ingin mengingatkan dengan lembut. Hidup ini singkat, jangan sia-siakan dengan hanya mengejar dunia tanpa jalur langit. Gunakan zikir sebagai jembatan, gunakan doa sebagai kendaraan, dan gunakan hati yang ikhlas sebagai tiket untuk sampai pada tujuan akhir, ridho Allah. Semoga video ini menjadi saksi, bahwa kita pernah duduk bersama dalam majelis zikir virtual ini. Semoga ia menjadi pemberat amal baik di hari akhir. Dan semoga Anda semua yang setia menonton sampai akhir, dijadikan hamba-hamba pilihan yang rezekinya deras, hatinya tenang, dan hidupnya penuh cahaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, sahabat Asy-Syifa. Jangan lupa untuk tetap istiqomah. Karena doa dan zikir adalah nafas bagi hati. Dan Al-Fatihah adalah jalur langit yang tidak pernah kering. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.